Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Seprianto, Aditya Aga, Tutut Tristiawati, Rosalingga Monika, Denoki Prameswari, dan Rifa Zainur Azmi. Kami akan menjelaskan topik bahasan tentang Selling Chain Management. Pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama pengertian Selling Chain Management, kedua kekuatan Selling Chain Management, ketiga tujuan Selling Chain Management, keempat manfaat Selling Chain Management, kelima penerapan Selling Chain Management pada perusahaan, keenam kelebihan dan kekurangan, dan yang ketujuh kesimpulan. Pengertian dari Selling Chain Management yaitu sebuah kerangka aplikasi yang bisa membantu menjual sesuatu lebih baik dan efektif dengan cara membangun hubungan antara fungsi-fungsi penjualan di dalam suatu perusahaan yang biasanya tidak terhubung. Pengertian lainnya dapat dikatakan sebagai subsistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah mengadakan akses terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis. Kekuatan utama dari Selling Channel Management adalah bahwa Selling Channel Management dapat membuat suatu jalur pemasukan yang baru, di mana secara berkesinambungan dapat meningkatkan keefektifan dari jalur perusahaan yang sudah ada. Tujuan dari Selling Chain Management adalah yang pertama, membuat kemudahan untuk pelanggan. Yang kedua adalah menambahkan nilai lebih untuk pelanggan. Yang ketiga adalah mempermudah untuk memesan berbagai macam produk. Yang keempat, meningkatkan efektivitas tenaga penjualan. Dan yang kelima adalah mengkoordinir tim penjual. Manfaat SCM bagi perusahaan. Secara umum, manfaat langsung dari penerapan SCM bagi perusahaan adalah yang pertama adalah SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Manfaat ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Dalam fungsi ini dilakukan penggunaan dari seluruh sumber daya yang dimiliki dalam sebuah proses transformasi yang terkendali untuk memberikan nilai pada produk yang dihasilkan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan mendistribusikannya kepada konsumen yang dibidik. Dan yang kedua, SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Ini adalah kisah tentang perjalanan Bertih, si beras putih dan kawan-kawannya yang merupakan komoditas Bulog dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain dari pengadaan lokal, ada juga Bertih dan kawan-kawannya yang diimpor dari negara lain, seperti Bertih dari Thailand, jagung dari Brazil, dan daging dari Australia yang dikirim ke Indonesia sesuai kebutuhan. Bulog menyalurkan Bertih dan kawan-kawan ke konsumen melalui 3 jalur, yakni penjualan distributor, penjualan langsung, dan jaringan retail atau rumah pangan kita atau RPK. Dengan adanya sales planning dan didukung sistem aplikasi teknologi yang canggih, pendistribusian Bertih dan kawan-kawan menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Penjualan langsung adalah proses pemasaran dan penjualan produk komersial Bulog secara langsung kepada konsumen. Dengan sistem penjualan langsung ini, Bertih dan kawan-kawan didistribusikan kepada kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah, BUMN, swasta, dan badan usaha lainnya, termasuk hotel, restoran, catering, dan melalui operasi pasar atau pasar murah. Dengan sistem penjualan distributor,
Berti dan kawan-kawan didistribusikan kepada konsumen melalui jaringan distributor, termasuk jaringan pasar modern. Melalui sistem ini, Bulog dapat menghemat biaya pemasaran dan angkutan, serta mendapatkan informasi dan saran dari konsumen guna peningkatan pelayanan penjualan Bulog. Penjualan melalui jaringan RPK merupakan binaan Perum Bulog untuk membangkitkan usaha kecil masyarakat dengan penyediaan dan penyaluran produk murah dan sehat dalam rangka kegiatan stabilisasi harga pangan. Melalui Distribution Center atau DC, Berti dan kawan-kawan didistribusikan ke sahabat RPK dan langsung disalurkan ke masyarakat umum. Kelebihan selling chain management. Yang pertama, mengurangi inventory barang. Inventory merupakan aset perusahaan yang berkisar antara 30% sampai dengan 40%, sedangkan biaya penyimpanan barang 20% sampai dengan 40% dari nilai barang yang disimpan. Yang kedua, menjamin kelancaran arus barang. Rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai barang jadi dan diterima oleh pemakai atau pengguna merupakan suatu mata rantai yang panjang yang perlu dikelola dengan baik. Yang ketiga, menjamin mutu. Jaminan mutu juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik, karena mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksi, tetapi juga oleh mutu bahan mentahnya dan mutu keamanan dalam pengirimannya. Yang keempat, meminimalisir delay time. Kekurangan selling chain management. Yang pertama, melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya dalam perusahaan. Yang ketiga, ketidakpastian permintaan. Dan yang keempat, ketidakpastian pasokan harga dan kualitas barang baku. Kekuatan teknologi mengendalikan kebutuhan akan selling chain management. Pengendalian bisnis sering memberikan penekanan akan pentingnya dalam memperhatikan kebutuhan konsumen dan tren dalam mengimplementasikan strategi selling chain management. Sama pentingnya dengan menentukan tujuan dan arah perusahaan untuk masa depan. Dalam manajemen suatu perusahaan, seharusnya bisa memahami batas-batas suatu teknologi yang bisa dijadikan suatu investasi perusahaan.